Upacara adat Ngalaksa merupakan sebagai bentuk wujud rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah. Upacara adat Ngalaksa sendiri dilaksanakan secara bergilir oleh 5 rurukan, yakni Rurukan Rancakalong, Rurukan Nagarawangi, Rurukan Pamekaran, Rurukan Pasir Biru, dan Rurukan Cibunar. Pada tahun 2023 ini, rurukan yang menyelenggarakan upacara adat Ngalaksa yakni Rurukan Pamekaran. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Kemendikbudristek Republik Indonesia beserta jajaran, Wakil Bupati Sumedang, pihak Disparbudbora Kabupaten Sumedang, Radia Anom Karaton Sumedang Larang, unsur Forkopimda, pihak DPRD Sumedang, para tokoh adat, unsur Forkopim Kecamatan Rancakalong, seniman dan budayawan serta warga masyarakat. Bertempat di Desa Wisata Rancakalong, Sumedang Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyampaikan bahwa suatu kebanggaan bahwasanya pada kesempatan ini dirinya dapat menghadiri kegiatan upacara adat Ngalaksa di Rancakalong. Dikatakannya bahwa upacara adat Ngalaksa pada tahun ini dihadiri juga oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Menurut Wabub Erwan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala BPK Wilayah 9 bahwa tradisi adat budaya Ngalaksa sudah masuk dalam cagar budaya tak benda Indonesia. Ia berharap, warisan leluhur ini dapat terus dilestarikan dan dipelihara dikarenakan hal tersebut sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Kemendikbudristek Republik Indonesia Dwi Ratna mengatakan sangat mengapresiasi khususnya kepada masyarakat Rancakalong, dikarenakan masih terus melestarikan tradisi dan budaya yang ada. Disampaikannya, bahwa tradisi adat dan budaya tersebut dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Lanjut Kepala BPK Wilayah 9 Dwi Ratna, diharapkan generasi muda dapat dilibatkan dalam kegiatan event seperti ini, dan ia sangat mengapresiasi khususnya kepada warga masyarakat Rancakalong. Upacara adat Ngalaksa Rancakalong tahun 2023 ini langsung dihadiri juga oleh Ibu Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat, yang tadi telah disampaikan bahwa adat budaya Ngalaksa ini sudah masuk dalam cagar budaya tak benda Indonesia. Dan saya berharap ini terus dikembangkan, terus dipelihara adat budaya seperti ini. Karena ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang melimpah pada tahun ini. Dan saya berharap acara yang selama 1 minggu ini bisa berjalan dengan lancar, aman, sukses, dan semua masyarakat bisa menikmatinya, bisa mengikuti acara ini dengan baik. Tadi ada 4 ya yang disampaikan oleh Ibu Kepala Balai, Ngalaksa, Tarawangsa, Kuda Renggong, dan Jayeng Rana, tarian Jayeng Rana. Tapi tarian Jayeng Rana ini masih di bundaran Keraton. Insya Allah nanti akan disosialisasikan ya nanti di sekolah-sekolah, di masyarakat, supaya tarian Jayeng Rana ini bisa dinikmati kita semua. Senang sekali, bangga sekali dengan masyarakat Rancakalong gitu yang masih terus melestarikan tradisi yang ada, budaya yang ada. Tentunya semua ini bisa lestari jika ada pewarisan dan anak-anak mudanya terlibat, anak-anak mudanya juga diikutkan di dalam kegiatan itu. Jadi mereka sudah mendapat ilmu, sudah mendapat wawasan, sudah mendapat pengetahuan yang tadinya itu hanya ada di dalam memorinya para seniman, budayawan, para sesepuh, ini sepuh gitu. Dan di dalam acara yang pembukaan Ngalaksa akan sebuah rangkaian yang cukup panjang ini, kalau tidak salah 5-6 hari. Ekosistem yang ada di situ bisa terus terjaga. Jadi ketika itu dilakukan, diadakan, berarti yang tanam padinya masih tetap jalan. Kemudian bagaimana mengolah, bagaimana sebelum panen, pas pelaksanaan, pasca panen, itu juga akan terjaga ketahanan pangan. Sebenarnya ketika itu upacara terkait dengan masyarakat pedesaan pertanian, itu adalah ketahanan pangan. Jadi syukur kemudian itu juga bisa mengenali lagi benih-benih lokal yang memang itu sangat cocok untuk bisa ditanam di daerah setempat. Ini juga perlu disupport tentunya juga dengan lintas kementerian.
Jadi yang sudah dilakukan masyarakat ini pemerintah kan fasilitator ya, ininya perannya. Jadi kita memfasilitasi saja ruang-ruang yang sudah ada di masyarakat. Inventarisasi tentang kekayaan budaya tentunya ini menjadi modal pertama kita. Yang sudah ada potensinya ini kalau kita tidak inventarisir, kemudian nanti dari inventarisasi ini kita bisa kenali mana-mana budaya yang hampir punah, berkembang, kemudian juga menjadi industri kreatif begitu. Ini jadi inventarisasi menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan, baik di tingkat harusnya yang paling kecil nih kabupaten kota begitu, tetapi kemudian pembagian tugas agar tidak berat di satu pembagian tugas kewenangan dari kabupaten kota, provinsi, kemudian kami yang di kementerian begitu. Tanggapan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini gimana, Bu? Oke. Terus bisa lestari, tentunya generasi muda bisa diikutkan dalam kegiatan-kegiatan event yang seperti ini dan sangat apresiatif, khususnya warga masyarakat Rancakalong. Dari Sumedang, Jawa Barat, Rizky Prasetyo mengabarkan.